Assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Hari ini tanggal 16 Juni 2025, IHSG hari ini turun 48 poin, 0,68%. Hari ini saya akan bahas ELSA. Jadi dari IHSG tadi yang turun itu sebenarnya kalau ngelihat agak normal-normal saja ya. Jadi pullback sudah 2 kali, volume tidak terlalu gede, jadi mestinya jika tidak ada sesuatu yang signifikan, kepercayaan pasar mestinya itu bisa dijaga di angka-angka itu. Ya, semoga saja. Oke, ya, terkait ELSA, dia sudah bagi dividen kemarin Rp39. Ex-date price-nya di 454 dan harganya malah justru naik. Nah, ini volume yang masuk malah justru gede sekali. Walaupun hari ini turun tapi posisinya open itu ada gap ya. Dia open di 530 kemudian close di 510. Bagaimana performa kuartal satunya ELSA? Kalau dilihat dari EPS, kondisinya naik tipis dibandingkan 2024, 25,1 menjadi 25,57. Oke, sekalian aja kita lihat di laporan keuangannya langsung. Jadi yang pertama mengenai kas aman saja 2,9 triliun dibandingkan dengan sebelumnya juga 2,9, jadi aman. Aset lancar naik 400 miliar, aman. Total aset naik juga, ini sekitar 400 miliar, aman. Yang naik signifikan ada di piutang usaha. Jadi ini kayaknya salesnya naik. Liabilitas aman, tidak ada masalah ya, 5,4 ke 5,6 T. Kondisinya secara total liabilitas tidak ada yang berubah signifikan dari periode sebelumnya. Kemudian kalau dilihat dari sisi pendapatan, ELSA ini ada kenaikan 31 ke 37, 3727, naik 19% secara salesnya. Kemudian laba bruto juga mengalami kenaikan 18%, jadi equal, bagus-bagus saja. Tapi sebenarnya kalau dilihat di laba per saham itu naiknya hanya 1,8%. Nah, ada apa di tengah-tengahnya ini? Kalau dilihat ada di beban umum administrasi, ini naiknya lumayan. Kemudian di beban pajak final, kemudian ada di beban keuangan, ini juga naik. Hingga kalau lihat dari ke bawah-bawah itu laba per sahamnya jadi naiknya tidak terlalu signifikan, hanya 1,8%. Terus dilihat dari saldo laba dibandingkan Desember 23, 24, kemudian 24, 25, posisinya di 3,8 T, kalau sebelumnya di 3,3, 3,6, jadi harusnya ini enggak ada masalah ya. Kemudian dari arus kas juga tidak ada masalah, bagus banget, malah ini naik karena memang jualannya juga naik. Terus di piutang usaha ini juga naik, ini bagus sekali ya, 2,9 ke 3,0 triliun. Terus piutangnya juga piutang lancar karena ini belum jatuh tempo. Yang sudah lewat jatuh tempo ini sekitar 200-an miliar. Ini mungkin agak macet tapi lumayan juga sih sebenarnya. Tapi tergolong ini cukup aman. Terus dari sisi stok di persediaan ini aman juga, malah justru persediaannya naik ya. Salesnya naik, persediaannya naik, ini oke-oke saja. Kemudian dilihat dari detail pendapatan juga sama. Di pendapatan pihak ketiga ini naik di penjualan barang dan jasa dan logistik energi, sehingga totalnya naik ini dari 300 ke 600, ini hampir naik 2 kali lipat. Terus di pihak berelasi ini juga mengalami kenaikan dari 2,4 ke 2,8, sehingga totalnya dari 3,1 ke 3,7. Nah, pihak berelasi itu siapa? Ada Pertamina Patra Niaga ya. 2024 ini share-nya sekitar 38, ini 35, artinya ini yang naik adalah orang lain ya. Ini naik sih, tapi orang lain atau di luar yang dua ini itu mengalami kenaikan dan itu bagus-bagus saja. Terus di beban pokok pendapatan memang mengalami kenaikan, tapi ini wajar karena salesnya juga naik, jadi tidak ada isu di situ. Kemudian di beban umum administrasi, gaji dan upah karyawan itu dinaikkan. Kuartal 1 mungkin ini nyicil ya, di accrue, jadi bebannya diakui duluan per sekarang. Beban keuangan tidak ada yang signifikan isu, lain-lainnya juga oke. Kemudian kas tarakas aman saja. Oke, saya kira finish untuk laporan keuangan. Nah, kita kembali ke screener kita, bagaimana ELSA ke depan. Nah, harga per hari ini itu ada di 510 yang tadi dilihat di grafik ya.
Opening dan closing sebenarnya tidak kemana-mana dibandingkan hari kemarin atau hari Jumat yang lalu. Closing di Jumat dan closing di sekarang itu tidak kemana-mana, makanya tadi di sini tidak ada perubahan sama sekali. Tapi dari kondisi itu kita bisa lihat juga EPS-nya dalam setahun ini itu posisinya di 98 sampai 102. Kalau di 98 maka potensi yield dividennya itu adalah 7,7%, hampir mirip dengan 2024. Jadi ini cukup bagus Elsa. Cuma kalau ngelihat secara harga memang ini ada di atas. Kalau ini tembus ya dari resisten yang 530, tembus ke atas disertai dengan volume, bisa jadi itu juga akan menjadi trigger untuk Elsa ini bisa dikerek ke atas. Kalau buy on breakout trend follower kayak caranya Jiku Sumo dari Mark Minervini, biasanya malah belinya di pucuk-pucuk seperti itu. Jadi dia trend follower ngikutin trend volume yang naik ke atas. Di harga sekarang masih ada garansi atau ada potensi dividen sekitar 7,7%, jadi masih oke, masih tinggi banget. Dibandingkan yang sudah direview sebelumnya, ada Pegas dan Pebit, memang masih kalah. Pebit masih potensinya sekitar 10%, kemudian Pegas sekitar 9%. Worst case-nya kita dapat misalnya di Elsa, kalau kita masukkan 7,7% dengan skema pensiun, kira-kira kita kebutuhan per bulan itu ada 10 juta, maka di 25 tahun lagi saat kita nanti pensiun, kita asumsikan kita sekarang umur 30 tahun, itu angka 10 juta saat ini dengan inflasi 2,5% equal dengan 18 juta nanti 25 tahun ke depan. Nah, dengan kondisi kita modal awal 50 juta dan nabung 1 bulan itu sekitar 2 juta, dengan asumsi kenaikan investasi 20% selama 5 tahun, setiap 5 tahun ya, naik 20%. Ini tahun kelima pertama 2 juta tetap, 5 tahun kedua 2,4 ya, naiknya 20%. Ini adalah investasinya per bulannya berapa, dan ini adalah hasilnya atau dividen yang diterima per bulannya berapa. Jadi kalau di periode 5 sekitar 15,9 juta. Belum ke hit atas kondisi target kita yang 18,5 juta. Jadi harus kita naikin misalnya 2,5 juta, maka nih baru ke hit nih 19,4 juta. Itu kalau yieldnya sekitar 7,7%. Selama 25 tahun nabung, tahun ke-25 ketemu di 3 miliar. Jadi sebenarnya ya masih oke-oke saja. Kita berharap dengan nabung yang kecil kemudian mengharapkan yang sangat besar kan juga susah ya. Ini nabungnya masih 5 jutaan tapi dapat dividennya 19 jutaan. Kemudian di periode kecuali periodenya dipanjangin 5 tahun berikutnya 30 tahun berarti. Artinya umur 25 sampai 55 ya pensiun. Kondisinya kalau 30 tahun maka 6,2 kita punya ya, nyicil. Kemudian dividennya dapat 31 juta per bulan. Di tahun ke-30 itu sekitar 4,8 miliar. Ini hanya untuk estimasi saja bahwa kita itu mau menuju ke angka-angka ini. Kalau teman-teman dapat durian runtuh misalnya, kemudian tanpa harus nabung seperti ini ya, masuk ke saham langsung punya modal misalnya 3 miliar, ya sudah bisa langsung dipakai tanpa perlu nabung-nabung gitu. Saya kira itu. Jangan lupa subscribe, kemudian komen juga. Insya Allah komen-komen saya baca semua dan sebisa mungkin saya replay, walaupun kadang replaynya tidak di hari yang sama. 80% viewer saya masih belum subscribe, jadi silahkan jika tidak mau ketinggalan nanti ada review updating saham-saham yang akan bagi dividen. Kemarin yang Oktober sudah di-share, nanti giliran yang November. Nah, ITMG ada di November. Kira-kira ITMG seperti apa posisinya dibandingkan saham-saham yang lain, nanti akan coba saya share mungkin nanti di minggu-minggu ini ya, akhir minggu ini. Insya Allah kalau ada kesempatan nanti akan saya share. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.